Makanya kita sampai kapanpun tetap Islam. Begitu pula kita memilihkan calon suami, anak kita, mantu kita, apa? Jangan karena gemerlapnya dunia, jangan karena emas kawinnya kilo-kiloan emas, mobilnya mentereng, suruh masuk agama selain daripada Islam diperbolehkan aja. Itu belat orang. Belat. Apa? Kehidupan dunia mah tidak sementara tadi ceritanya. Gitu. Nah ini banyak terbujuk rayu sama dunia, akhirnya dia agamanya dilepas. Jangan kayak begitu. Kemudian kita harus sering-sering berwasiat baik ke diri kita maupun kepada orang yang disayangi sama kita. Seperti contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sering berwasiat kepada putra dan putrinya Ibrahim. Kata Ibrahim, wa wassabiya Ibrahim banihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika berwasiat Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Yakub, ke putra putrinya Ibrahim, kata Nabi Allah Ibrahim, anakku wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati anakku engkau kecuali dalam keadaan Islam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Ta'lim Al-Quran, Ketua Pembina, Ketua Umum, dan seluruh pengurus jamaah Majelis Al-Quran yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan lebih-lebih nikmat dari Islam, sehingga syukur alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan sholat duha. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya serta berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis dan makobar yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan hukumnya, menerangkan hukumnya, dan hukumnya dijadikan rahmat surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bersama kita ikuti lantunan salat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salat Nabi segala pintu telah ditemukan, keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lantunan surat Nabi dipandu oleh kita Bapak Ade Sekudir. Padanya dipersiapkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadur Sayyidul Khalqi wasaqalain wal mariqain min urdi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiuna amiruna hifanaatun amarqil mawlida minhu ala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتأخرين. Bukan di Nobian. Oh ya. Siap. واغفر لنا ما مضى يا واسع Ya Brahma Masuk dosennya kemarin. Siwa kain lahulul hadisil alami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kemarin ayat berapa itu? 51 ini 53. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Salam silatin wa biwas innal kabair fil kufrani kallamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Walali wa sahbi suman tabi'ina lahu ahlu tuqa wa naqa wal ilmi wal hikami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudara yang hormati, selanjutnya bersama-sama kita simak. Selanjutnya penjelasan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 53 bersumber dari kitab tafsir Jalalain
karangan Syekh Jalaluri. Seolah sampaikan dari kita Bapak Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa lil baiti tahirin ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratikut bi robani ta'ala oleh Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahul ajiju sayyulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati ususan haja mu'alif kitab. Baparallahu junubahum wa jalla jantam maswahum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa jadatina wa masyahina wa hibaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannatan maswahum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah. Allahumma aftah abwabar rahmah. Allahumma aftah abwabal rizki. Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum jubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fajarhum fi ghamratihim hatta hin. Allahu a'lam bimuradi.
Fataqatta'u mangka berpecah, fataqatta'u mangka jangan mempecah belah kamu semua bangun tegasna nurut. Amrohum ing perintahnya hum ing lajina. Amrohum ing perintahnya hum ing para rasul. Wa nautai kami kata Allah rabbukum iku Tuhan kamu semua fatakuna maka takut kamu semua fahzaruna tegasna takut kamu semua. Bainahum di antara kamu semua juburon ing golongan-golongan kullu hizbin utawi tiap-tiap golongan bima ladaihim bima terhadap balang ladaihim terhadap apa yang ada pada rasul semua. Parihuna iku bahagia kamu semua. Fajarhum fi gomrotihim fajarhum mangka tinggalkan sama kamu semua hum ahlul Mekah kufar Mekah takhe kufar Mekah fi gomrotihim dalam kesesatannya him ing kufar Mekah hattahin hingga sampai sekarang. Alhamdulillah muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman Islam sehat sehingga kita bisa hadir kembali di majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala sampai ila ajalin musamma, sampai ajal yang menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih nerusin surat Al-Mu'minun. Kemarin kita cerita tentang ummatan wahidah. Kata Allah, jadilah kamu jadi umat yang ummatan wahidah. Apa itu ummatan wahidah? Satu tujuan yaitu agama Islam. Nah, gitu. Kemudian Allah nurusin lagi kata Allah fataqatta'u amrahum mangka jangan saling engkau berpecah belah. Saling bercerai di antara satu sama lain. Amrohum perintahnya Allah kepada Rasul, amrohum perintahnya Allah kepada Rasul, bainahum juburo hanya semata-mata karena golongan. Kullu hizbin bima ladaihim yang dimana dianggap golongan tersebut benar menurut mereka, padahal belum tentu, cuman ngambil kesenangan aja. Jangan kamu mencerai-berai gara-gara itu, sehingga kamu gara-gara perceraian akhirnya agama kamu tinggalkan. Tidak sedikit Pak zaman sekarang ya, tidak sedikit gara-gara organisasi satu sama lain nggak mau ngaji. Bendera merah ke bendera putih kagak mau ngaji tuh, bahkan mempertahankan egonya dirinya sendiri yang dikorbankan malah ngaji Pak. Allah udah wanti-wanti dari dulu. Allah Subhanahu wa taala udah mencatat di Al-Qur'an. Kata Allah, fataqatta'u amrohum, jangan kamu memutuskan atau jangan kamu cerai-berai gara-gara organisasi. Baik organisasi kecil maupun organisasi individu kita sendiri. Yang ngaji lo ke sana, kenapa? Bukan sealiran. Ya Allah. Tuh, gara-gara mempertahankan ego. Padahal Allah udah ngingetin sama kita. Jadilah agama yang satu, yaitu agama Islam. Kenapa kita harus jadi agama Islam? Kenapa sih sebenarnya kita nerusin aja kemarin ittaqullah haqqa tuqatih. Kata Allah selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kamu illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Kalimat lihatin ada adawat inhisor di sana. Illa wa antum muslimun. Illa itu adawat inhisor. Adawat inhisor di ilmu nahwu jumlahnya ada dua. Satu lapan illa, kedua lapan innama. Jika kalimat tersebut sudah mengikat di lapan jika kalimat tersebut dibarengin dengan adawat inhisor tadi, maka yakin kita kalau mati itu harus bawa agama Islam. Inilah salah satu syarat yang dimana syarat ini adalah duhulul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus agama Islam. Bohong kata orang-orang yang penting jadi orang baik, beramal baik ini baik itu, tapi agama bukan Islam, kagak mungkin masuk surga, kagak mungkin. Karena Allah sudah memerintahkan di Al-Quran,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu kalau bukan karena Islam kamu. Artinya kamu matinya membawa Islam, baru itu masuk ke dalam surga. Perkara kita disiksa dulu sama Allah, itu tergantung manusianya. Kalau kita keikat sama agama Islam, lama-lama juga. Tahu berapa tahun kita nunggunya, dicucinya sama Allah di neraka, tahu setahun, tahu 100 tahun ya Pak ya. Ketika sudah habis dosanya, asal keikat sama agama Islam masuk surga Pak. Asal syaratnya Islamnya ngikut mati. Kalau Islamnya kagak ngikut mati ya kagak. Kagak. Kalau Islamnya kagak ikut mati mah ya kagak. Nah ini Pak persoalan Islam. Bahkan Islam itu adalah Allah, bahkan Allah sudah memerintahkan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para manusia, jangan mati kamu kecuali membawa agamamu yang namanya Islam. Tidak sedikit Pak orang mempertahankan agama Islam sampai ridho nyawa dipertaruhkan. Seperti contohnya Asiyah, tukang Asiyah pembantunya Firaun. Dia sampai dimasukkan ke dalam gidir yang mendidih. Kata Firaun pilihan dua, tinggalkan agamamu, apa ngikut saya selamat kamu, apa mau ninggalkan agamamu atau masuk Islam, kamu akan disiksa. Yang ternyata Asiyah milihnya dia memegang teguh agamanya dia, Islam. Masuk dia ke dalam gidir yang tadi yang mendidih tadi. Meninggal sama dua anaknya, sama suaminya termasuk dianya. Gara-gara apa? Asiyah tahu bahwa yang masuk ke dalam surga adalah orang Islam. Kalau dia sampai lepas ngikut Firaun, celaka dia. Amal banyak, apa kebaikan banyak, duit banyak juga di alam dunia itu mah sifatnya sementara. Asiyah tahu. Kemudian siapa lagi coba? Bilal bin Rabah. Siksa mati-matian sama kafir ketika dia sudah bersyahadat, tetap dia mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tuh Pak agama sampai segitunya. Para terdahulu kita mempertahankan agamanya di badannya. Nah, kenapa wa dinullah, agama Islam adalah agama Allah. Yang dimana habarobihi fi kitabihil Quran, Allah sudah bercerita tentang agama Allah ini di Al-Quran. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Tuh surat Al-Imran ayat 19. Tidak ada agama menurut Allah yang diakui Allah kecuali agama Islam. Persoalan Islamnya apa ya? Mungkin zaman sekarang ada Islam KTP-nya doang, tapi dia kepercayaannya ke Allahnya ngikat enggak. Maksiat dia ke Allah tiap hari, maksiat ke Allah, tapi agamanya tidak dikorbankan. Masih mending Pak, masih mending. Nah ini Pak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Allah menjelaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain daripada agama Islam tidak diterima sama Allah. Nanti kelak di akhirat dia bakal jadi golongan yang rugi. Makanya sampai kapanpun kita agama yang namanya Islam itu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Ya Pak ya, ini soal agama Islam. Kenapa sih kita harus memeluk agama Islam? Kata Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'min. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Buat siapa? Li rasulihi, buat utusan Allah. Buat siapa lagi? Wali ibadihil mu'min, buat hamba-hamba yang percaya ke Allah. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah kepada Rasulnya, kepada hamba-hamba orang mukmin itu hanya agama Islam. Gak ada lagi agama.
Walaysa yuqaddirul insan ayyumita nafsahu 'alal Islam walakin ja'alallahu la sabilan ila zalik. Tetapi di dalam kitab Nasaidinia dijelaskan begini, Pak. Tidak punya kemampuan manusia mati dalam keadaan jadi agama Islam. Nggak ada kita mati saya Islam pasti. Walaupun dia misalnya saat ini tukang ibadah ke Allah, tak pasti husnul khotimah. Nggak ada yang bisa punya kemampuan seperti itu. Hanya kita walakin ja'alallahu lahu sabilan ila jalik, akan tetapi Allah cuman menunjukkan jalan-jalannya aja. Nih, kalau kamu pingin mati dalam membawa agama Islam, nih jalannya kata Allah. Satu, kita diajarin wa huwa ayyahtarul maut alal Islam. Kita harus punya pilihan. Nanti saya kalau meninggal, pilihan saya adalah dalam keadaan agama Islam saya. Gak mau yang lain. Tuh. Kedua, wa yuhibbu, kita mencintai ke agama kita sendiri. Nanti kelak kita meninggalnya pasti membawa Islam. Cintai agama kita sendiri. Ya, kata agama kita ngaturnya begini, ya begini. Kata ke agama kita ngaturnya begitu, ya begitu. Jangan nentang kita. Kita hanya pemakai, sudah dipatwain sama para alim ulama dulu, sudah dipatwain sama para rasul-rasul dulu, termasuk sama Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Kita mah cuman menjalankan. Cintai sama kita agama kita, apa yang kata agama ngaturnya kayak gimana, kita tetap cinta ke agama kita. Nah ini wayamnahu, kata para alim ulama, kalau pingin mati dalam keadaan agama Islam, wayamnahu, berharap, kita terus berharap di hati kita, ya Allah, saya berharap saya mati dalam keadaan Islam, membawa agama saya, ya Allah. Tuh harapan gitu. Wa yu'ajimu alaihi, dan kita harus janji, ya Allah, janji saya mati pingin dalam keadaan agama saya agama Islam, janji saya. Harus begitu tuh, ya. Wa yukrahu al mautu ala ghairi min adyan, bahkan kita benci ketika saya meninggal kelak nanti bukan agama Islam. Tidak sedikit Pak orang yang tukang ibadah ke Allah, pada akhirnya dia masuk ghairi Islam, bukan agama Islam, bahkan ikut setan. Tidak sedikit kayak begitu Pak ya. Nah ini mudah-mudahan kita mati membawa agama Islam. Itu satu-satunya yang menyelamatkan kita Pak. Itu satu-satunya. Oleh karena itu dianjurkan sama para alim ulama, wala yazalu da'iyan tawburu'an wasailan minallahi ayastawafahu musliman. Jangan berhenti kita berdoa ke Allah mutadarruan, sambil memohon ke Allah, meminta ke Allah ayastawafahu musliman, supaya mati dalam keadaan agama Islam. Tiap habis sholat kita mohon ke Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan Islam, ya Allah. Nah ini seperti Allah wasofallahul anbiya wassolihin min ibadihi, seperti Allah jipatan para nabi, para orang-orang soleh terdahulu matinya membawa agama Islam. Tiap berdoa, tiap habis sholat kita berdoa ke Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan agama Islam. Banyak doa-doanya. Di antaranya ya waliyal Islam wa alihi masiknil Islam hatta alqahu alaihi. Ya Allah ya Jat yang mengurus agama Islam dan memeluk agama Islam, masikni, kokohkan kami atau kuatkan kami dalam keadaan Islam hatta alqahu alaihi, hingga kami ketemu Engkau ya Rabb. Kuatkan agama kami dalam keadaan Islam di kolbu kami hingga kami ketemu Engkau ya Rabb. Harus sering-sering kita berdoa ya. Adapun doanya macam-macam. Nah ini kalau sering-sering mas seperti tukang sihirnya Firaun dulu, pada cerita tukang sihirnya Firaun patauduhum al Firaun nabil uqubati bihi. Firaun dulu tukang sihirnya Yesus amanu, ketika iman dia ke Allah Subhanahu wa taala,
ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa ke Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan dalam keadaan agama Islam. Walaupun saat ini tukang sihir-sihirnya Firaun itu disiksa sama Firaun. Siksa sama Firaun. Tapi dia terus berharap ke Allah, matikan saya semua nih, kami semua dalam keadaan agama Islam. Itu tukang sihir Firaun. Pada akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, tukang sihirnya Firaun dimatikan dalam keadaan agama Islam. Itu pentingnya Islam. Makanya kita sampai kapanpun tetap Islam. Begitu pula kita memilihkan calon suami, anak kita, mantu kita, jangan karena gemerlapnya dunia, jangan karena emas kawinnya kilo-kiloan emas, mobilnya mentereng, suruh masuk agama selain daripada Islam diperbolehkan aja. Itu belat orang. Belat. Apa? Kehidupan dunia mah tidak sementara tadi ceritanya. Gitu. Nah ini banyak terbujuk rayu sama dunia, akhirnya dia agamanya dilepas. Jangan kayak begitu. Kemudian kita harus sering-sering berwasiat baik ke diri kita maupun kepada orang yang disayangi sama kita. Seperti contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sering berwasiat kepada putra dan putrinya Ibrahim. Kata Ibrahim, wa wassabiya Ibrahim banihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika berwasiat Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Yakub, ke putra putrinya Ibrahim, kata Nabi Allah Ibrahim, anakku wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati anakku engkau kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini walal insani al-istida'u fihi ini wajib oleh karena kita keinginan kita mati dalam keadaan agama Islam, wajib bagi manusia al-istihadu fil hifdzi islami, hati-hati dalam mengurus agama kita Islam. Jangan sembrono kita ya, jangan nggak percaya ke agama kita sendiri, justru sebaliknya harus mencintai agama kita sendiri. Kalau agama kita dijelekin orang marah, karena cinta kita. Bini kita yang kita sayangin, yang kita cintain, dijelekin orang aja kita marah, apalagi agama kita. Nah ini wa taqwiyatihi bi fi'li ma amarallahu wa taqwiyatihi bi fi'li ma amarallahu bihi min taatillah. Kuatkan taat ke Allah, nurut ke Allah. Insyaallah kita masuk dalam membawa agama kita agama Islam. Sebaliknya papain mudiya li awamirillahi ta'ala mutaridun lil mauti ala ghairi Islam. Kalau kita menyia-nyiakan, coba-coba aja sia-sia agama kita. Caci maki agama kita, hinain agama kita. Jangan harap kita mati membawa agama Islam. Jangan harap. Makanya kita kagumi agama kita, ngaji dimanapun kita. Ayo, di sini sudah dijelaskan tadi. Fataqatta'u amrohum, kata Allah Subhanahu wa taala, bakal berpecah belah. Kan kita ketahuan berpecah belah agama sampai sekarang ya. Termasuk agama Islam, satu kil mengatakan bakal kebagi-bagi 73 aliran, kemudian Yahudi juga sama 72 aliran, Nasrani juga sama 72 aliran. 71 atanapi. Nah, bakal pecah-pecah. Agama kita itu bakal pecah-pecah. Makanya kita tetap kokoh dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, gitu Pak ya. Ikutin para alim ulama yang sudah kita diajarkan sama para alim ulama dulu. Itu udah yang benar Pak bagi kita semua. Nah ini Pak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tujuannya hanya semata-mata golongan tadi karena organisasinya dia senang, padahal celaka. Kalau sudah pisah dari agama Islam udah celaka aja, udah celaka aja. Bahkan Allah sudah mengingatkan fajarhum fi gomrotim hattahin. Fajarhum, tinggalkan sama engkau Muhammad, hei orang-orang Mekah, fi gomrotihim, di dalam kesesatan hattahin, hingga sampai sekarang. Jangan kamu percaya selain daripada agama Islam, jangan percaya. Begitu Allah sudah mengingatkan di awal-awal. Makanya kita Pak,
kuatkan agama kita terus menerus. Sekarang kan semakin dikikis agama kita ya, syariat-syariat yang dibawa yang baik-baik zaman dulu sekarang nuntut hilang, sedikit-sedikit nuntut hilang. Siar-siar dulu mah kalau muludan aja maulidan Nabi nih Pak, maulidan tuh di mana-mana rame. Itu di kampung tuh, terutama di kampung, kalau lihat di kampung pagi-pagi dari seminggu sebelum maulidan udah siap-siap nebangin pisang, nebangin segala. Tujuannya apa? Mau maulidan, mau asrokolan. Dari pagi dia baca berjanji sampai sore. Tuh, sekarang kesini-sini dikikis terus, kesininya nasi kotak ya Pak ya. Nasi besek kesininya. Tidak tertarik orang dengan siar-siar agama. Padahal itu yang menguatkan kita. Itu yang sampai sekarang keinget-inget. Siar-siar yang baik-baik jangan dihilang-hilangin sama kita Pak. Biar terus anak dan cucu kita kelak ngikutin jejak bapaknya. Jangan dihilangin sama kita Pak ya. Nah ini. Ayah sabu nama numiddum mimmalin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yashurun. Ayat ini adalah ayat di mana ada kaitannya dengan orang-orang Quraisy. Dia berpikir ketika orang punya harta, ketika orang punya anak-anak, dia sombong dengan hartanya. Dia sombong dengan anak-anaknya, bahkan dia mengaku ketika dia punya anak, punya harta bahwa mereka dicintai Tuhannya. Padahal enggak begitu. Allah menjelaskan di Al-Quran supaya menolak omongan-omongan Quraisy tadi yang berpikiran ketika orang punya harta, ketika orang punya anak-anak, dia itu diakui Tuhannya. Nah makanya dijawab, ditolak sama Allah. Kata Allah, yasabuna annama numidduhum mimma wa banin nusari'u lahum bil khairati bal la yashurun. Apakah menyangka orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy annama numidduhum, sesungguhnya yang memberikan kami kepada mereka semua harta-harta mereka min balin, dari harta wabanin dan anak-anak di dunia. Nusari'u lahum fil khairati, supaya bercepat-cepat kami lahum kepada mereka fil khairati, dalam kebaikan-kebaikan, bal la yashurun, baliklah mereka enggak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas dasar hartanya tadi terus Allah sungkun, kalau bahasa Sundanya istijrod, terus dikasih sama Allah, makin jauh sama Allah, gara-gara dunia bisa ngegelapin semuanya Pak. Kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala saat ini nggak jadi orang kaya Pak, harus bersyukur juga. Coba kalau jadi orang kaya saat ini Pak, mungkin kita sekarang lagi di Bali, lagi di pantai Bali, di sono lagi berjemur kali Pak. Kagak tahu kita ya, nggak ada di pengajian. Bersyukur kita, makanya tidak ada yang tidak disyukuri sama kita. Bersyukurnya kita ke Allah Subhanahu wa taala saat ini gara-gara kita nggak diberikan kekayaan sama Allah, akhirnya mau hadir ngaji. Coba kita kalau jadi orang kaya, belum tentu orang kaya makan beda. Makan sarapan paginya di Bandara Soekarno-Hatta, makan siangnya di Singapura, makan sorenya di sono di Italia Pak. Kalian orang kaya apa begitu, sibuk boro-boro mikirin ngaji Pak. Makanya tadi kata Allah yang kami berikan kepada orang-orang Quraisy tadi adalah harta istijrod. Terus dia supaya dia lupa. Yang bingung lagi Pak, yang bingung lagi. Sudah mah nggak dikasih rezeki sama Allah seret ya. Sudah mah dikasih rezeki sama Allah pas-pasan. Kagak mau ngaji lagi. Kagak mau ibadah lagi, itu kiamat kubro itu orang. Parah itu kayak begitu. Mending kalau orang kaya ya Pak ya, dia di akhirat nggak dapat juga, di dunia mah udah pernah ngerasain dia mungkin. Nikmatnya dunia udah pernah ngerasain. Ini bagi orang yang rezekinya pas-pasan Pak. Nggak mau sholat, nggak mau ngaji, mau ngapain kayak begitu hidup.
Ya Allah, bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur banget, Pak. Jadi orang-orang yang dimana kita masih diberikan kecintaan ke tolabul ilmi, masih diberikan kecintaan ke ibadah. Susah ini, mutiara ini, mutiara yang ada di badan kita. Lebih susah lagi ngurus keyakinan, ngurus keimanan yang nempel di hati. Susah dibanding kita nyari hidayahnya. Hidayah nempel, ketika sudah nempel kal jawahir, kata Imam Ghazali, kayak intan mutiara, mahal harganya. Memang dia kita kira orang-orang yang nggak mau ngaji dia nggak kepengen Pak. Cuman tadi mutiara jawahirnya tadi kagak ada di kolbunya. Walaupun dibujuk, dia apain, kalau memang dia kagak mau susah. Contohnya, jangankan yang ngedawainnya sekelas saya, orang bodoh kayak saya, dulu kayak Nabi aja, didawain sama Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, nggak mau iman ya kau. Makanya pertahankan Pak keyakinan kita ke Allah. Yang namanya kal jawahir tadi, intan mutiara yang sudah ada di kolbu kita. Cintanya kita ngaji yang sudah ada di kolbu kita, pertahankan, jangan sampai lepas lagi. Sudah lepas mah susah nyarinya, nyari intan di tengah laut Pak. Setelah nyari di tengah laut, kita jalan dulu ke tengah laut, kan gitu nyari intan ya. Setelahnya di tengah laut, penyelam ke dasar laut, baru ketemu intan. Tuh Pak, banyak risikonya, banyak rintangan. Ini sudah ada di badan kita sekarang. Tinggal ngurus dan ngerawatnya. Caranya gimana? Caranya jangan dibiasain libur. Kalau nggak ujur syar'i mah jangan libur lah ngaji mah. Gara-garanya itu Pak, dikit-dikit libur ngaji, lama-lama dia lupa itu, hilang tuh sedikit-sedikit tuh intan tadi tuh hilang. Mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah ke jalan yang dimana kita seperti jalannya para nabi, para rasul. Ya, paling enggak kita Pak punya keyakinan kita mati dalam keadaan membawa agama Islam. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian teman sekalian penjelasan atau lanjutan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 53 yang menekankan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Banyak contoh orang-orang dulu mempertahankan agama Islam taruhannya nyawa atau sampai. Namun kita saat ini bukan saja dengan nyawa. Mempertahankan Islam saat ini kita harus dapat mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kebodohan, mengalahkan keinginan dan lain sebagainya. Karena saat ini di era globalisasi ini keinginan untuk meninggalkan Islam jauh lebih parah dari zaman dulu. Secara tidak kita sadari banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita sendiri apabila sudah pegang HP lupa segala-galanya. Demikian teman sekalian, oleh karenanya yuk sama-sama kita perhatikan diri kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita masuk surga sendirian, kita perlu bisa mengerja keluarga kita, tetangga kita masuk surga bersama-sama dengan agama Islam. Demikian teman sekalian. Dan akhirnya barangkali ada satu orang pertanyaan, kami silakan. Ya, contoh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita berkat husnul khotimah itu, terus kita dalam hati masih yakin ke Allah, itu gimana? Yang namanya halo, yang namanya mati suul khotimah udah jelas. Suul khotimah itu adalah dia selain mati menghadap Allah, itu selain mati yang tidak dicintai Allah, ditolak Allah.
namanya suul khotimah. Ada sama dengan hati-hatinya tuh, dengan hati-hatinya. Kalau suul khotimah udah jelas hatinya dia suul khotimah, semua suul. Orang keyakinannya pindah kok, mau gimana? Orang kalau sudah keyakinannya pindah selain daripada ke Allah, udah jelas dia matinya adalah dalam keadaan kufur. Itu ya. Kita yang kita jauhin ini mati suul khotimah. Setan itu menggoda itu sampai ruh, sampai tenggorokan masih kita digoda. Lagi kita sakaratul maut aja masih digoda sama setan kita. Makanya kita hati-hati ya. Yang jelas begitu toh. Yang jadi yang pertanyaan Dianto tadi nggak mungkin kalau hatinya dia masih masih iman ke Allah, matinya dalam keadaan suul khotimah. Ada foto ya. Pastinya suul khotimah itu ngikutin hati. Mudah-mudahan manfaat toh. Jamaah sekalian, karena hari ini masih hari kerja, kali masih pusat, karena pengajian kita tutup sampai di sini dan mari kita sama-sama dengan doa majelis diawali dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya Abu bijambi magfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan adanya pembahasan doa, maka pada bulan pengajian bagian ini terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Untuk kebersihan, kebersamaan dan penyelenggaraan di sini, gelas yang di depan jamaah sekalian, yang di depan depan sana, dan jangan lupa pula kita dari Al-Quran dengan sholat Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Si Mung ketiduran, Ji. Kita ngopi dulu lah. Ji ngerokok dulu. Ji. Kita ngerokok dulu. Kang, ikan. Kang Ramayadi. Ya nih. Misi poho abi pengawartasan. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur